Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Anissa Fitriani Suryana dan rekan saya Rosida Nurhamida dan Erika Yola Pramana Putri berkesempatan untuk mempresentasikan materi reaksi penataan ulang pinakol pinakolon. Biografi Wilhelm Rudolf Wittig dilahirkan di Hamburg, Jerman pada 6 Desember 1835 dan wafat pada 19 November 1910 di Salzburg, Prancis pada usia 74 tahun. Menempuh pendidikan di University Göttingen dan lulus sebagai Doctor of Philosophy. Dan pada tahun 1858 beliau menjadi asisten Walker, tahun 1860 sebagai privat dosen, dan pada tahun 1870 ditunjuk menjadi profesor penuh di Universitas Tübingen, dan pada tahun 1876 tepatnya di Starbuck, di mana sebuah laboratorium didirikan dari desain yang dibuatnya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli kimia dari Jerman yang menemukan reaksi coupling pinakol atau sekarang yang dikenal dengan reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon. Penelitian ini mencakup berbagai bidang kimia organik. Ia mengamati bahwa aldehid dan keton dapat mengalami reduksi dalam larutan netral, alkali, dan asam untuk glikol sekunder dan tersier. Zat yang dia beri nama pinakon dan juga pinakon tertentu ketika didistilasi dengan asam sulfat encer akan menghasilkan senyawa yang ia beri nama pinakolin. Ia menemukan apa yang sekarang dikenal sebagai penataan ulang pinakol, di mana 1,2 diol mengalami penataan ulang menjadi aldehid atau keton dengan menggunakan katalisis asam. Penataan ulang pinakol adalah suatu reaksi migrasi 1,2 dari suatu diol menjadi sebuah turunan senyawa okso. Pinakol, suatu alkohol di tersier, disusun ulang menjadi pinakolon di bawah pengaruh asam sulfat. Reaksi ini berlangsung dengan asam encer ataupun sedang dalam suhu tinggi. Turunan pinakol dan halohidrin juga mengalami penataan ulang ini. Mekanisme reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon. Sini terdapat senyawa 2,3 dimetil 2,3 butanadiol atau yang disebut pinakol. Senyawa ini disebut diol karena memiliki 2 gugus hidroksi. Kemudian senyawa tersebut akan direaksikan dengan menggunakan katalis H2SO4 panas. Dan salah satu gugus hidroksinya akan berikatan dengan H+ dari H2SO4. Dari rantai ini diasumsikan rantai nomor 1 dimulai dari sebelah kiri. Sehingga gugus hidroksi di nomor 3 akan berikatan dengan H+ dari H2SO4 yang akan membentuk H2O. Kemudian H2O tersebut akan terlepas dan terbentuk karbokation pada rantai nomor 3. Metil pada rantai nomor 2 akan berpindah ke karbokation di rantai nomor 3 atau disebut dengan metil shift. Sehingga karbokationnya tidak lagi di rantai nomor 3 atau karbokationnya berpindah ke rantai nomor 2, yaitu rantai yang terdapat gugus hidroksi. Di rantai 2 tersebut terjadi pergeseran muatan dari O hidroksi yang akan menggeserkan muatannya ke ikatan antara hidroksi dengan karbokation, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap antara karbon di nomor 2 dengan OH. Agar O pada ikatan tersebut menjadi stabil, maka H akan ditarik oleh HSO4- agar kembali membentuk H2SO4, sehingga di situ hanya terdapat ikatan rangkap O. Dan itu sudah terbentuk keton dengan nama 3,3 dimetil 2 butanon atau yang disebut pinakolon. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran tentang reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.